Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Akan datang suatu masa di mana pecundang menjadi pahlawan. Di mana orang-orang yang jujur menjadi terdakwa. Sepertinya masa itu sudah datang. Kekuasaan dan media terkadang membuat pecundang digadang-gadang sebagai public figure yang pantas menjadi idola. Betapa seringnya disuguhkan kepada kita sosok penyanyi, artis atau pemain bola atau apa saja yang dianggap memiliki rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang ideal, rumah tangga percontohan. Tapi ternyata rumah tangga itu berakhir dengan perceraian yang menyakitkan. Ternyata rumah tangga yang selama ini diberitakan sebagai rumah tangga percontohan penuh dengan KDRT, penuh dengan dusta, dan ternyata di dalamnya ada perselingkuhan. Dan ini kerjaan media. Siapa yang mau dia angkat, maka akan ada upaya besar-besaran. Akan ada dana banyak yang digelontorkan untuk mengangkat dia. Jamaah rahimakumullah. Semua yang dilihat di layar dan semua yang didengar oleh telinga dari berita-berita yang ada tidak harus dipercaya. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Serapih apapun bangkai dibungkus, tetap saja bau busuknya akan menyebar kemana-mana. Begitupun kebohongan dan kecurangan, meski disembunyikan dalam kehidupan orang-orang yang dianggap public figure, suatu saat akan terbongkar. Orang yang paling tahu dengan diri kita adalah kita sendiri. Dan tentunya Allah Azza wa Jalla Sang Pencipta. Kemudian orang-orang yang hidup bersama kita. Siapa? Pasangan hidup kita. Siapa lagi? Pembantu kita. Siapa lagi? Supir. Yang punya supir. Banyak orang-orang yang diidolakan oleh manusia. Ternyata kalau kita tahu isi dapurnya, kita tahu isi kamarnya, kita tahu isi perutnya, kita akan muak dan mungkin kita akan muntah. Ahibati fillah. Ana sering dapat cerita dari pembantu yang majikannya itu orang nomor satu lah di pandangan masyarakat. Tapi ternyata semua itu hanya pencitraan. Semua itu hanya dusta. Dia baik tatkala ada kamera. Tatkala kamera itu pergi, ya na'udzubillah min dzalik. Dia pandai berbicara di depan publik. Tatkala sorotan kamera semua menuju kepada dia. Dia tebar senyum. Dia keluarkan uang. Dia dermakan kepada orang-orang yang melihatnya. Tapi tatkala dia sendirian, dia adalah makhluk
yang dilaknat oleh Allah. Tapi berbeda dengan manusia yang hari ini kita akan membahas tentang rumah tangganya. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di depan publik beliau adalah yang terbaik. Tidak ada manusia. Camkan. Tidak ada manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat terjadi yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Di dalam rumah beliau adalah manusia terindah. Beliau adalah ayah yang teladan. Beliau adalah suami yang menyayangi dan penuh perhatian. Beliau adalah anak yang berbakti. Bersama rakyatnya, beliau baik. Bersama prajurit dan pasukannya, beliau baik. Bersama kawan, beliau mulia. Bersama pembantunya, jangan ditanya. Bersama lawan dan musuhnya, diakui. Bahkan bersama hewan pun, beliau penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. Manusia nih suka mencontoh, suka meniru. Tapi disayangkan kalau yang dia tiru ternyata pecundang yang digadang-gadang sebagai pahlawan. Maka jangan salah engkau meniru. Media penting dalam agama kita. Agar kita bisa menampakkan siapa yang pantas dijadikan teladan dan siapa yang seharusnya diletakkan di tong sampah masyarakat. Coba kita baca firman Allah di Al-Ahzab ayat 21. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم. Nah, suaranya kok sepertinya hilang. Nah, Bang Andi. Putus. Kita yang putus. Kayaknya Bang Andi yang putus ini. Tapi Anda bacakan artinya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah Azza. Itu tuh tauladan yang baik. Yang kalau kita ngelihat isi rumahnya Nabi SAW, maka semuanya indah. Bagaimana tatkala orang-orang bertanya kepada istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha tentang gimana sih Nabi di rumah? Kana khuluquhul Quran. Kalau mau tanya perilaku Nabi alaihissalatu wasallam, baca Quran. Yang 30 juz, yang terdiri dari 114 surat, baca. Akhlak Nabi itu semua yang tercantum di sana. Semua perintah yang ada di sana, beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkan.
Semua larangan yang ada di sana, beliau adalah orang yang pertama kali meninggalkannya. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah. Kenapa kita perlu berbincang tentang rumah tangga Nabi Alaihi Salatu Wasallam? Kita tahu negara kita yang terdiri dari 270 juta penduduk. Kita punya pulau dikatakan 17.000 pulau mungkin. Negeri yang besar ini sejatinya hanya kumpulan rumah tangga. Ketika yang terkecil ini baik, maka insya Allah RT akan jadi baik. RW akan lebih baik lagi. Nanti naik ke desa, naik ke kelurahan, kecamatan. Tapi kalau yang pondasinya buruk, maka tinggal nunggu kehancuran. Ana tadi membaca sebuah berita. Disebutkan bahwasanya selama lockdown banyak pasangan cerai. Jadi ternyata pandemi ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan. Bukan pula hanya berdampak kepada ekonomi. Tapi berdampak kepada semua sisi kehidupan. Pendidikan. Dan kehidupan rumah tangga. Yang ingin hidup berbahagia. Di dunia dan di akhirat. Yang ingin rumah tangganya menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, maka contohlah Rasulullah SAW. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Yang paling baik sama istri-istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluarga. Buktikan. Bagaimana orang-orang musyrikin. Orang-orang orientalis. Yang ingin mencari-cari kesalahan. Kekurangan. Di diri Nabi alaihi salatu wassalam, sejatinya mereka akan kembali kebingungan. Ternyata sosok manusia ini memang manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka mengada-ngada agar orang itu meninggalkan Islam. Agar orang itu membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana mereka hendak menutupi cahaya rembulan? Bagaimana mereka hendak menutupi cahaya mentari? Mungkin kadangkala kita lihat mendung menutupi mentari. Tapi tatkala dia pergi, manusia akan kembali melihat mentari itu menerangi dunia ini. Ahibati fillah. Bagaimana beliau di rumahnya? Ini pembahasan seharusnya tidak sekali dibahas. Karena kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW bersama istri-istrinya, bersama anak-anaknya, bersama pembantunya, bersama tetangga. Pembahasan yang panjang sekali. Tapi ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak bisa dibahas semuanya, ya paling tidak kita ambil sisi-sisi yang bermanfaat, bukan yang bermanfaat. Semuanya bermanfaat yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ingat, rumah pertama beliau adalah bersama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau ketika itu berumur 25 tahun. Menikahi janda 2 kali. Yang berumur 40 tahun. Yang sudah punya anak. Bukan janda yang muda. Yang gak punya anak. Tapi ini janda udah nikah 2 kali. Dan dia juga udah punya anak.
dan Rasulullah SAW. Bagaimana menjaga kesetiaan beliau bersama Khadijah. Beliau tidak menikah lagi, padahal diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu. Tapi beliau menjaga kesetiaan itu karena memang Khadijah orang pertama yang membela Nabi SAW. Orang yang totalitas membantu Rasul SAW dengan segala yang dia miliki. Jiwa, raga, dan harta. Baca bagaimana Khadijah mengorbankan segala yang dia miliki. Bagaimana dia tatkala Rasul SAW turun dari Gua Hira. Ini Khadijah kaya raya. Dia yang punya uang. Tapi dia memposisikan Nabi SAW sebagai pemimpin di rumahnya. Ini bagi para wanita. Jangan karena engkau berduit, lalu engkau merasa pantas untuk memimpin suami. Tidak. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia mempersiapkan segalanya buat suami. Belum jadi nabi. Belum turun tuh wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nabi berangkat ke Gua Hira, ditunggu sama Khadijah, dipersiapkan makanannya. Ketika beliau balik, beliau sambut. Sampai suatu hari, tatkala turun Iqra kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan. Karena itu kejadian pertama kali beliau melihat makhluk yang mendekatnya. Lalu beliau sampai ke rumahnya mengatakan, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Nih istri yang soleha. Apakah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi, ada apa? Kenapa engkau ketakutan? Dari mana aja? Lah. Yang diminta oleh suaminya dipenuhi oleh Khadijah. Diselimuti Nabi SAW. Dibiarkan Nabi itu tenang. Dan sang istri Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tidak meminta kepada Nabi untuk bercerita. Karena secara kejiwaan, secara psikolog, kita tahu di Indonesia nih, kalau ada seorang yang mengalami kecelakaan atau apa, itu polisi ditanya, apa sudah ditanya? Belum bisa ditanya dia. Masih trauma dia. Ini Khadijah mendiamkan Nabi SAW. Sampai ketika Nabi tenang, Nabi yang bercerita. Khadijah mendengarkan. Setelah mendengarkan dengan jelas, Khadijah kenal sama suaminya. Yang hidup bersama dia 15 tahun. Ketika itu. Maka Khadijah mengatakan, Kalla wallahi la yukhzikum. Sekali-kali demi Allah, enggak mungkin Allah itu menghinakan. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau itu orang baik. Engkau orang yang pandai menyambung rahim. Ingat, yang paling kenal sama kita istri kita. Bukan kawan kita. Engkau orang yang suka memuliakan tamu. Engkau orang yang suka menegakkan kebenaran. Engkau orang yang jujur kalau berbicara. Engkau orang yang suka membantu orang lain tidak punya pekerjaan. Suka berbagi dengan masyarakat. Setelah kejadian itu, apa yang dilakukan Khadijah? Dia tahu, nih lihat seorang istri kadangkala ucapan dia itu mungkin sudah menenangkan suami. Tapi sang istri ingin suaminya lebih tenang lagi. Dicarikan orang. Dibawa Rasulullah SAW sama Khadijah menjumpai Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah. Sesampai di rumahnya Waraqah, ini para wanita, apakah Khadijah mengatakan kepada suaminya, pemimpin dia, nahkoda dia, komandan dia, mengatakan kepada suaminya, ayo kamu ceritakan kepada Waraqah. Lah. Dia tetap memposisikan suami dia adalah pemimpin dia. Komandan dia. Maka Khadijah mengatakan kepada sepupunya, Waraqah bin Naufal, Isma' min ibni akhik. Engkau dengarkan dari anak saudara. Bukan dia menyuruh suaminya bercerita, tapi dia memerintahkan kepada anak pamannya untuk mendengarkan. Istri yang memuliakan suaminya. Dan bagaimana Rasul SAW menjaga apa yang dilakukan oleh Khadijah. Sehingga beliau tidak menikah lagi.
ta'dil sekali lagi, boleh beliau menikahkan haid. Sampai ketika Khadijah meninggal dunia, beliau tidak melupakan kebaikan Khadijah radhiyallahu ta'ala. Padahal beliau sudah diganti 9 wanita. 9 istri Nabi SAW. Apakah tergantikan Khadijah? Tidak. Sampai ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cemburu. Karena Nabi SAW seringkali kalau beliau nyembelih kambing, beliau bagikan ke kawan-kawannya Khadijah. Aisyah sampai mengatakan, Khadijah lagi, Khadijah. Udah mati. Kata Aisyah, aku itu gak pernah ngelihat Khadijah dalam hidupku. Cuma yang jelas aku tahu ajuz. Makanya kata Aisyah, ajuz. Kok ingat dari perempuan yang sudah tua renta itu? Hamra asyidqain, yang dia ketua pipinya kemerah-merahan. Dan Allah sudah kasih ganti yang lebih baik dari dia. Itu marah Nabi SAW. La wallah, demi Allah, aku tidak ganti yang lebih baik dari dia. Nah, engkau tahu, ketika orang-orang mendustakan aku, dia yang percaya sama aku. Dia memberikan segalanya untuk dakwah ini. Dan aku dapat anak dari dia, Nabi ceritakan. Maka nggak ada yang Allah kasih ganti lebih baik dari dia. Bayangkan jemaah, 1 tidak digantikan dengan 9 wanita. Itulah wanita-wanita yang soleh. Ahibati fillah. Kembali ke cerita bagaimana Nabi SAW di rumahnya. Setelah di kota Madinah, beliau punya 9 rumah. Mungkinkah 9 rumah ini, Nabi hanya baik di 1 rumah, di 2 rumah, di 3 rumah, 9 rumah semuanya mengancungkan 2 jempol buat Nabi SAW. Semua istri-istri merasakan keindahan dan kebaikan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan ketika ditanya apa yang dikerjakan Nabi SAW di rumahnya, beliau mengatakan kana basyaron minal basyar. Beliau itu manusia seperti manusia lainnya. Kenapa Aisyah mengatakan itu? Aisyah ingin menekankan bahwa apa yang dikerjakan Nabi SAW sama dengan orang lain. Dan Nabi bisa dicontoh. Tolong digarisbawain lagi nih. Karena sebagian orang, sebagian wanita, sebagian laki-laki mengatakan, itu kan Nabi SAW. Itu kan Nabi SAW. Betul, itu Nabi SAW. Tapi Allah mengutus Nabi dari manusia, bukan dari malaikat. Sehingga manusia yang lainnya ketika diperintahkan untuk mencontoh Nabi, seharusnya dia mampu. Karena Nabi memang sebagai contoh. Kalau ternyata Nabi nggak bisa dicontoh, terus buat apa kita bicara tentang Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu ta'ala menekankan, kana basyaron minal basyar. Ingat, beliau manusia, seperti manusia lainnya. Kalian bisa mencontohnya. Yafli saubahu. Beliau jahit bajunya sendiri kadang-kala. Wa yahlubu syatahu. Beliau memerah susu kambingnya sendiri. Wa yakhdumu nafsahu. Beliau itu menservis dirinya sendiri. Enggak semuanya minta istrinya. Kan ada suami-suami yang fulana teriak-teriak terus. Nabi enggak. Yang Nabi perlu bantuan istrinya, Nabi minta bantuan istrinya. Kadang-kala minta sama Aisyah, Aisyah ambilkan aku itu. Nabi kadang-kala minta seperti itu. Tapi beliau bukan sosok orang yang selalu ingin dilayani. Lah, beliau melayani diri sendiri. Di riwayat lain dikatakan, wa idza hadratis shalah. Kalau sudah masuk waktu sholat, seakan-akan beliau nggak kenal sama kita nggak kenal sama beliau. Ini orang yang profesional. Ketika berkaitan dengan hak istri dan keluarga, beliau membantu mereka. Tapi kalau sudah panggilan adzan dikumandangkan hayya 'alas shalah, ya udah selesai.
Istri mau merengek-rengek, mau itu lah. Sudah selesai, ini waktunya aku untuk mengabdi kepada Allah SWT. Ahibati fillah, Nabi SAW, kalau bicara bagaimana beliau bersama anak-anaknya, mudah-mudahan kita bisa bahas di kesempatan yang lainnya. Karena waktu kita terbatas. Kita akan bicara bagaimana beliau bersama istri-istrinya. Tadi disebutkan bahwa beliau membantu urusan rumah tangga. Beliau orang yang romantis. Orang yang penuh dengan kasih sayang. Jangan sama istrinya. Sama umat ini beliau sayang. Sama binatang pun beliau sayang. Apalagi sama istrinya. Nih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana Nabi SAW membantu istrinya naik ke onta. Onta itu tinggi jemaah. Walaupun dia sedang duduk, perempuan itu sulit untuk naik ke onta. Biasanya kalau kita lihat ada drum atau apa, atau tangga supaya dia bisa naik ke onta. Rasulullah SAW ketika menikah sama Sofia. Sofia mau naik ke onta. Ontanya Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW meletakkan, beliau duduk menjadikan lututnya sebagai tangga buat Sofia radhiyallahu anha. Dan Sofia naik di lutut Nabi SAW. Baru beliau naik ke onta. Mungkin pemandangan seperti ini, ya kalau sekarang kan nggak naik onta Ustaz. Nggak naik kuda, ya naik sepeda motor. Naik mobil. Sekali-kali suami itu membukakan pintu mobil buat istrinya. Ketika istrinya naik, ketika istrinya turun. Untuk apa? Untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Cinta itu benih-benihnya sudah ada di hati kita. Bagaimana disiramin, dipupuk supaya menjadi bunga-bunga yang indah. Ada usaha. Makanya Allah katakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Itu ada usaha dari manusia. Sehingga biasanya kalau sudah tua-tua, ya emak-emak ini bisa dibilang cintanya udah hilang. Yang ada tinggal kesian. Bisa jadi suami kesian sama istrinya. Bisa jadi istri kesian sama suaminya. Kenapa? Karena hubungan di rumah itu sudah hanya rutinitas saja. Istri nyiapkan makan, sarapan buat suami, suami datang, makan, selesai. Coba dicontoh Nabi SAW. Sekali-kali membukakan pintu mobil ya buat istrinya. Atau kalau naik motor membukakan helm buat istrinya. Atau menaikkan istri udah nyaman ya. Baru dia bergerak. Nggak teriak-teriak, nggak marah-marah ya. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW nih pernah satu malam. Cerita Sofia lagi. Sofia, rumah Nabi SAW itu ada 9. Kalau dibilang rumah, bukan rumah sih. Kamar. Karena modelnya seperti kos-kosan. Kalau kita baca ada surat dalam Al-Quran Al-Karim namanya surat Al-Hujurat. Itu kamar-kamar istrinya Nabi. Kalau sekarang bicara rumah, oh rumah itu kan ada berapa kamar. Nih kamarnya cuma satu itu aja. Ya kamarnya cuma itu. Kemudian mungkin ada ruang untuk makan, untuk masak, bas. Makanya Nabi SAW ketika menikah sama istrinya kadangkala lagi walimah, istrinya itu ada di situ. Bukan sewa gedung atau apa. Sofia, rumahnya itu agak jauh dari Masjid Nabawi. Pernah suatu malam, Sofia radhiyallahu ta'ala anha di malam 10 terakhir Ramadan. Sofia itu datang menjumpai suaminya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
di Masjid Nabawi. Ngobrol, ada yang mau diomongkan. Nabi sedang iktikaf. Mungkin sebagian orang berpikir, jangan diganggu. Aku iktikaf. Nabi enggak. Dijumpain Sofia. Ngobrol sama Sofia. Ada yang diomongkan sampai larut malam. Ya. Ketika larut malam, nggak mungkin Sofia pulang sendirian. Nabi sedang iktikaf loh. Beliau keluar dari tempat iktikaf. Mengantarkan Sofia ke rumah. Ini kepedulian Nabi dan perhatiannya sama istri. Kita sering dengar cerita Nabi sama Aisyah sama semua istri. Bagaimana Nabi SAW ketika pulang dari masjid. Habis Isya. Ketika itu beliau bermalam di rumahnya Maimunah bintul Harith. Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Nabi SAW ketika itu pulang dari masjid sampai rumah. Ngobrol sama istrinya. Ngobrol sama istrinya sesaat. Setelah itu beliau tidur. Ini suami yang peduli sama istrinya. Oke, engkau capek. Engkau lelah bekerja seharian. Banyak urusan umat yang dipikirkan. Nabi SAW. Panglima perang. Yang diurusin oleh beliau itu bukan hanya istri-istrinya. Tapi rakyat. Umatnya. Namun tatkala beliau masuk ke rumah. Beliau menanggalkan semua. Ya semua bintang atau apa seragamnya ditanggalkan semua. Beliau menjadi seorang suami. Tadi bantu urusan rumah. Mau tidur malam masih ngobrol sama istrinya. Mendengarkan curhatan istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bicara makan. Gimana sih Nabi SAW kalau makan? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kuntu ashrab wa ana haid. Suatu saat kayaknya lagi makan nih. Aku sedang minum. Aku minum dalam kondisi aku sedang datang bulan. Aisyah menjelaskan hal ini agar mereka faham bahwa keromantisan Nabi SAW bukan kalau ada perlunya aja sama istrinya. Tapi beliau dalam kondisi istrinya haid, beliau tetap memperlakukan istrinya dengan mulia. Minum Aisyah, kemudian aku berikan gelas itu kepada Nabi SAW. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyah. Nabi SAW meletakkan mulutnya itu di tempat Aisyah meletakkan mulutnya. Jadi kalau sebelah sini, itu Nabi SAW minum dari tempatnya Aisyah minum. Radhiyallahu ta'ala anha. Tidak dikatakan, bekasnya orang. Makanya di rumah itu, rumah orang kaya ini kadang-kala terlalu banyak gelas. Terlalu banyak piring. Nabi SAW makan sepiring berdua. Bersama istrinya. Ya kalau bicara piring mungkin piring besar seperti nampan. Sallallahu alaihi wasallam. Makan di sana. Gelas Nabi SAW bukan banyak gelasnya. Dicuci ini itu. Nah, itu gelas Nabi SAW. Beliau minum dari tempat Aisyah. Jadi kadang-kala keromantisan itu harus dipaksain. Kalau bicara orang kaya, kadang-kala mejanya itu besar. Jadi makannya berjauhan. Sang ibu di sini, sang bapak di sana, anak-anak di kanan kiri. Sekali-kali makan di bawah. Beli nasi yang pakai. Bukan beli ya, bikin nasi yang pakai nampan namanya. Betul. Piring besar tuh. Makan bersama kepalanya beradu tuh anak-anak semuanya. Sama bapaknya, sama emaknya. Dan seperti itu Nabi SAW. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa ata'arraqul araq. Wa ana haid. Dan aku menggigit daging. Yang di tulang ya. Digigit tuh daging dalam kondisi aku sedang datang bulan. Kemudian daging itu
Aku berikan kepada Nabi SAW. Biasanya kan orang-orang mengatakan, suami dulu, istri terakhir. Ini enggak. Urusan yang seperti itu, Aisyah duluan yang makan. Setelah digigit sama Aisyah, aku berikan kepada Nabi SAW. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fihi. Beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku menggigit itu daging. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi Aisyah sedang haid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, ajibtu min qada'illahi azza wa jalla lil mu'min. Aku itu takjub dengan takdir Allah yang Allah tentukan buat orang yang beriman. In asabahu khairun hamida rabbah wa syakar. Kalau dia dapat kebaikan, dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabahu musibatun. Kalau dia kena musibah, hamida rabbah, dia tetap memuji Allah, wa sabar, dan dia bersabar. Al-mu'min yu'jaru fi kulli syai'. Kata Nabi SAW, orang beriman itu dikasih pahala dalam semua hal, dalam segala sesuatu. Hatta fil luqmah yarfa'uha ila fimra'ati. Sampai suapan yang dia angkat ke mulut istrinya. Bayangin. Bahasanya Nabi SAW. Jadi seorang suami itu ambil menyuapi ke istrinya, itu dapat pahala. Jadi seorang mukmin romantis dalam rumah tangganya itu bukan pencitraan. Bukan berharap pujian. Bukan karena ada kamera. Tapi karena berharap pahala dari Allah. Dan Nabi sabar menghadapi istri-istrinya. Bahkan beliau membuat sebuah pedoman. Beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang laki-laki beriman, seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kenapa? In kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, istrinya ini bukan bidadari. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Bukankah ada yang lain yang dia sukai? Maka agar rumah tangga itu bisa awet, hendaklah kita melihat kepada kelebihan pasangan kita, bukan kepada kekurangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabar. Karena kalau istrinya itu dikasih tahu sama Nabi SAW, istrinya bantah. Itu terjadi. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah suatu hari dia ngomong sama istrinya, kok istrinya ini kayak ngasih masukan yang berbeda dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Marah Umar kepada istrinya. Apa kata istrinya? Kok marah sama aku? Fawallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Kau tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istri-istrinya kadang-kala tidak berbicara sama Nabi alaihi wasallam sampai malam. Dan Nabi sabar. Kalau kita bicara itu kan nggak boleh Ustaz. Betul. Umar bin Khattab akhirnya ketika mendengar itu dia langsung meninggalkan rumahnya. Dia ingin mengecek kebenaran berita itu. Dia datang ke rumahnya Hafsah, putrinya Umar, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, Umar mengatakan, apakah benar bahwasanya ada istri Nabi itu yang gak ngajak ngomong Nabi dari pagi sampai malam? Dan Umar tanya, apakah engkau benar bantah Nabi SAW? Apa kata Hafsah? Wallahi inna la nuraji'u. Iya, benar berita itu. Masalah. Umar mengatakan, la taf'ali. Jangan kau lakukan itu. Aku takut murka Allah turun kepadamu. Subhanallah. Artinya sikap itu nggak boleh. Artinya istri melakukan itu. Ketika Anda menyampaikan ini jangan difahami, oh berarti boleh Anda membantah suami Anda. Bukan.
Yang kita sedang bicarakan, membantah suami itu tindakan yang tidak baik. Hendaklah kita seorang istri mendengarkan dan taat. Tapi suami ketika mendapati istrinya membantah atau nggak nurut dalam satu perkara, sabar. Jadi poin yang hendak disampaikan itu, bagaimana Nabi SAW bersabar menghadapi istrinya. Bukan anak nyampaikan ini, istri akhirnya, oh anak mau bantah suaminya. Nggak boleh, tetap dosa hal itu. Tapi Nabi bersabar menghadapi istri-istri. Nabi memberikan hiburan kepada mereka, memanjakan istri-istrinya. Karena jangan dipikir nih, yang butuh hiburan itu cuma suami. Suami berpikir, anak kerja, pagi berangkat, sore pulang. Emangnya istrimu nggak bekerja? Kalau suami itu kerjanya, ada jamnya. Kalau istri sejatinya kerjanya 24 jam. Kali 7 hari dalam sepekan, kali 30 hari dalam sebulan, sepanjang hidup. Nggak ada istri libur. Nggak ada jam kerja istri itu dibatasi dengan waktu. Itu istri yang sebagai ibu rumah tangga. Kalau dibandingkan lebih berat mana seorang wanita menjadi ibu rumah tangga dengan wanita yang menjadi resepsionis di hotel. Yang jadi ibu rumah tangga. Dengan wanita yang menjadi SPG. Yang di rumah. Kerjanya nggak ada liburnya. Maka Nabi SAW tahu dengan hal itu. Maka beliau pun menghibur istri. Ini cerita Aisyah radhiyallahu taala anha ya, dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. Ketika Idul Fitr atau Idul Adha, di dalam masjid ada permainan, ada atraksi orang-orang Habasyah. Atraksi mereka menggunakan tombak ya, mereka salto ya, menunjukkan kehebatan mereka. Orang-orang suka nonton. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah, imma aku yang minta sama Nabi SAW atau Nabi yang nawarin sama aku. Lupa Aisyah. Dia mengatakan, tashtahina tandurin, engkau mau nonton. Mau nonton atraksi. Atraksinya di masjid. Rumahnya Nabi kan nempel sama masjid. Jadi tinggal buka pintu udah kelihatan. Nabi bertanya kepada Aisyah, engkau mau nonton? Fakultu na'am. Iya. Fa'aqamani wara'ahu. Nabi SAW memberdirikan aku di belakang. Khaddi ala khaddi. Pipiku di pipi Nabi SAW. Bayangin ya pemandangan. Ada orang nonton kan berduaan. Kanan kiri. Ini enggak. Pipinya Aisyah di sini. Nempel sama pipi Nabi SAW. Pemandangan yang begitu indah jemaah. Wahwa yaqul dunakum ya bani arfidah. Nabi memotivasi mereka, orang-orang yang sedang atraksi itu. Sampai ketika aku mulai bosan, ditanya, udah cukup Aisyah? Kata Aisyah, belum. Padahal kata Aisyah, aku sih udah bosan nonton sebenarnya. Cuma aku ingin berdekatan dengan Nabi SAW. Supaya berita itu, ya istri-istri kan kadang kalah. Seperti itu. Sampai terakhir, ditanya Nabi, hasbuki, cukup udah? Cukup ya Rasulullah. Fadhab ya udah engkau pergi. Suruh pergi oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW kadang kala lomba lari sama Aisyah. Tapi ingat, tetap istrinya dihormatin, dihargain. Tidak diumbar untuk dinikmatin oleh orang-orang. Enggak. Jadi suami harus pintar-pintar. Ini kejadian di malam hari. Ketika Nabi dalam perjalanan bersama pasukan perang. Nabi beliau mengatakan kepada pasukannya, taqaddamu, kalian jalan dulu. Nabi di belakang sama Aisyah. Di tengah malam itu Nabi berlari sama Aisyah. Di perjalanan itu. Dan Nabi menang. Hanya sekedar menghibur istri. Afwan, Nabi kalah.
Nabi kalah. Pertama itu Nabi kalah SAW. Beberapa waktu kemudian, kata Aisyah, ketika aku sudah mulai isi badanku, Nabi ngomong lagi. Rasulullah SAW. Yuk kita lari lagi. Iya. Lari lagi Nabi SAW menang. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, hadihi bitilik. Satu-satu ya. Dulu aku kalah, sekarang menang. Jadi satu-satu. Alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang humoris. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika ditanya, Nabi itu kalau di rumahnya gimana sih? Banyak pertanyaan itu. Bukan hanya dari satu orang. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membeberkan kisah yang berbeda-beda. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, kana aliyanan nas. Beliau orang yang paling lembut. Wa akraman nas, orang yang paling dermawan. Ada suami-suami yang pelit, yang bakhil sama istrinya. Nabi alaihi salatu wassalam lembut, gak kasar sama istrinya. Beliau dermawan. Kana rajulan min rijalikum. Ingat beliau seperti laki-laki di antara kalian. Illa annahu kana dhahakan bassaman. Tapi beliau adalah orang yang mudah tersenyum, mudah tertawa. Ini disebutkan dalam Musnad Ishaq bin Rahuya. Tapi di rumah Nabi kadang-kala terjadi keributan. Karena beliau punya 9 rumah. Kadang-kala di antara istri-istrinya ada kecemburuan. Yang ini nuntut ini, yang ini nuntut ini. Maka Nabi SAW hadir untuk menyelesaikannya dengan bijak. Karena beliau tahu bahwa itulah sifat wanita. Sampai-sampai diturunkan surat At-Tahrim. Nanti dibaca surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu, ayat pertama, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla? Tabtaghi mardata azwajik. Karena engkau ingin menyenangkan istri-istrimu semuanya. Gara-gara ada riwayat mengatakan disebabkan madu. Orang-orang itu kalau mau ngasih hadiah Nabi SAW mesti nunggu Nabi SAW ke rumahnya Aisyah. Ketika Nabi bermalam di rumahnya Aisyah berarti ditunggu 9 hari ya. Ingat nih bagi para wanita. Kalau mengatakan itu kan Nabi istrinya 9. Engkau pikirkan istri-istri Nabi. Bagaimana sabarnya mereka mendapatkan bagian atau giliran bermalamnya Nabi SAW setiap 9 malam. Bukan semalam 2 kali. Kalau istrinya 2. Bukan semalam 3 kali. Tapi setiap 9 malam. Itu ujian buat mereka. Yaitu mereka ribut karena masalah madu. Akhirnya Nabi SAW mengharamkan atas ini gak mau minum madu lagi. Allah tegur. Dengan surat At-Tahrim itu. Kemudian Nabi juga bermusyawarah dengan istrinya. Ya. Ada perkara-perkara yang didengarkan ini. Ide dari istrinya. Jadi beliau bukan sosok yang otoriter. Enggak. Nabi SAW mendengarkan pendapat istrinya. Itu Rasulullah SAW. Beliau memanggil istrinya dengan nama-nama yang indah. Dengan Humairah. Dengan panggilan Ya Muwaffaqah, Ya Aish. Nama-nama yang indah. Dalam kondisi marah kan beliau nggak ada jemaah seperti yang terjadi di beberapa rumah tangga. Kalau lagi ada konflik, ada cekcok, itu isinya toilet keluar dari mulut. Alhamdulillah. Kebun binatang keluar, nggak ada di rumah Nabi SAW. Semua yang diucapkan Nabi adalah keindahan. Sampai dalam memanggil istrinya. Beliau menyelesaikan masalah dengan cinta. Ini salah satu masalah yang terjadi di rumah Nabi SAW. Pernah Nabi SAW masuk ke rumahnya Sofiyah. Sofiyah nangis. Lalu Nabi bertanya kepada Sofiyah, kenapa engkau nangis? Kata Sofiyah, Hafsah itu mencela aku. Dia ngomong bint Yahudi, anaknya orang Yahudi. Memang Sofiyah ini keturunan Yahudi. Maka Nabi SAW bagaimana menghibur Sofiyah. Beliau mengatakan,
Innaki labnatu nabi. Engkau itu anaknya nabi loh. Wa inna ammaki la nabi. Pamanmu itu nabi. Artinya Sofiyah ini garis keturunannya sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Pamannya siapa? Harun. Wa innaki la tahtana. Engkau sekarang menjadi istrinya Nabi. Lalu fabima tafkhar alaih. Terus apa yang dibanggakan Sofiyah? Merasa lebih mulia dari engkau. Itu menghibur Sofiyah Nabi alaihissalam. Lalu Nabi tidak mendiamkan masalah ini. Beliau datang menjumpai Hafsah. Beliau mengatakan kepada Hafsah, ittaqillah ya Hafsah. Bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah. Artinya perbuatan Hafsah salah gitu, tidak dibiarkan. Kemudian haibati fillah, yang terakhir nih karena waktunya hampir habis. Terkadang Nabi alaihissalam marah dan bersikap tegas kepada istri. Anak akan ceritakan dua. Yang pertama, Sofiyah radhiyallahu taala anha pernah dalam satu perjalanan. Dan hari itu adalah harinya Sofiyah. Onta yang dinaiki Sofiyah ini lambat. Artinya orang-orang udah nyampe, Nabi udah nyampe, Sofiyah nggak nyampe. Tapi Nabi alaihissalam menyambut Sofiyah, ditunggu Sofiyah. Ketika datang Sofiyah, Nabi menyambutnya dalam kondisi menangis lagi Sofiyah. Sofiyah sambil mengatakan, hamaltani ala ba'irin bati. Ya Rasulullah, engkau kasih kendaraan kepada aku yang lamban sekali. Nabi SAW mengusap kedua air mata Sofiyah dengan tangannya. Beliau minta maaf, beliau berusaha meminta pada Sofiyah untuk diam, untuk tenang ya, berhenti menangis, tapi tetap nangis Sofiyah. Tatkala itu Nabi marah. Maka Nabi meninggalkan Sofiyah. Ya udah ditinggal. Karena ini juga suami ya, para istri juga harus tahu. Kadangkala suami ketika meninggalkan istri yang sedang ribut mungkin, yang sedang merasa dizalimi sama suami, dan suami sudah minta maaf, istri tetap, solusinya ditinggal. Itu istri. Jangan tetap di sana. Nggak selesai masalah. Dan istri juga harus tahu kondisi Nabi SAW ada banyak yang diurusin gitu. Dan Nabi sudah minta maaf, Nabi sudah berusaha mendiamkan Sofiyah, diusap air matanya dengan kedua tangan yang mulia alaihissalatu wassalam. Akhirnya ditinggal sama Nabi SAW Sofiyah. Tahu Sofiyah salah. Suami sudah berusaha memanjakan dia, tapi dia malah yang ya ada istilah orang dikasih hati minta rempelak. Akhirnya Sofiyah tahu dia salah, kemudian dia datang kepada Aisyah. Dia minta tolong kepada Aisyah agar Nabi memaafkan dia. Nabi itu tiap sore keliling ke rumah semua istrinya, satu persatu, untuk menanyakan gimana kondisinya. Nabi sasar biasanya beliau melakukan itu. Ketika sampai rumahnya Aisyah, dilihat Aisyah dengan berias ya, dengan aroma wangi dia. Maka Rasul SAW mengatakan, ada apa Aisyah? Bukan waktumu ini. Kata Aisyah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Sofiyah malam hari itu dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dengan catatan Aisyah membuat Nabi SAW ridha. Maksudnya memaafkan Sofiyah. Akhirnya Nabi memaafkan Sofiyah. Lalu Nabi SAW tahu dengan kondisi Sofiyah yang tadi ontanya lamban ya. Nabi datang ke rumahnya Zainab. Mengatakan kepada Zainab, wahai Zainab, ini Sofiyah ontanya nggak bisa jalan cepat. Kalau engkau berikan ontamu kepada Sofiyah, dipinjamkan kepada Sofiyah. Zainab marah. Dia mengatakan, atakmadu ila ba'iri fatu'tiyahul yahudiyah. Engkau mau mengambil ontaku, engkau berikan kepada orang Yahudi. Itu Nabi marah. Ditinggal sama Nabi SAW, Zainab. Diboykot Zainab ini 3 bulan.
Sampai akhirnya diceritakan Zainab ini sudah merasa kayaknya udah mau diceraikan sama Nabi SAW ya. Sampai ranjangnya kasurnya itu udah digulung sama Zainab. Zainab ini orang yang ahli ibadah sebenarnya. Tapi Nabi ingin memberikan pelajaran. Dan ini pelajaran buat semua wanita sebenarnya. Untuk berhati-hati berbicara. Setelah 3 bulan Nabi datang menjumpai Zainab. Dalam kondisi Zainab itu sudah putus asa. Dan Nabi memaafkan Zainab. Tapi terkadang mereka diboikot. Ditinggal. Kemudian yang terakhir. Tolong dibuka surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nabi SAW pernah memboikot semua istrinya. Bukan cuma Zainab. Semua istrinya. Yang 9 itu diboikot. Kenapa? Karena mereka minta tambahan nafkah. Mereka mau hidup bukan dengan kebutuhan tapi dengan gaya hidup. Mungkin orang-orang yang berduit. Maka Nabi SAW sebulan penuh meninggalkan semua istrinya. Beliau tidur di satu rumah kecil yang ada di kebun. Setelah sebulan penuh, turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Silakan dibaca. Naam, tafadhal. Nah, ada yang mau baca di sana? Saya aja Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kulli aswajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Lanjut. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Baik, artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Barakallahu fiik. Satu persatu istri Nabi dipanggil. Mulai Aisyah. Kalau engkau menginginkan perhiasan dunia, kemewahan dunia, maka aku akan kasih mut'ah. Mut'ah itu seperti pesangon, dikasih uang. Lalu aku akan ceraikan engkau dengan cara yang baik. Kenapa? Karena visi dan misinya udah berbeda. Ambisinya udah dunia. Maka Nabi berbicara, ya udah kita pisah. Nggak bisa dilanjutkan. Artinya perceraian itu kadang-kadang solusi terbaik. Maka Nabi memberikan pelajaran kepada istrinya. Yang pertama sebulan diboikot, setelah itu kasih pilihan. Tapi kalau kalian inginkan Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, ya kita lanjutkan kehidupan ini. Allah memberikan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Akhirnya semua istrinya memilih Rasulullah SAW dan tidak lagi menuntut tambahan nafkah, menuntut yang macam-macam kepada Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi mungkin kita akan berbincang pada kajian yang selanjutnya tentang bagaimana Nabi SAW bersama anak-anaknya. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan. Ustadz, masalah ini apa ada cara untuk memuaskan istri ketika sedang haid, Ustadz? Dan jika maksudnya sudah hilaf gitu, Ustadz, cara bertaubatnya bagaimana dan harus membayar kafarat kah? Itu yang pertama. Yang kedua boleh, Ustadz? Nah. Kan selama menikah saya maksudnya mempelajari adab-adab istri dan hak-hak suami gitu. Tapi yang saya pelajari itu kayaknya
tidak bisa diaplikasikan kepada suami gitu, karena suami masih awam gitu Ustadz. Yang berkata lembut, lemah lembut itu menurut dia sepertinya membosankan gitu Ustadz. Gimana? Jadi membosankan menurut dia, mungkin kayak kaku gitu Ustadz. Kalau saya berkata lemah lembut, terlalu nurut gitu tuh Ustadz. Tapi Nah, kalau saya sekarang udah kayak mulai agak-agak masa bodoh, terus agak-agak ceplos-ceplos gitu Ustadz. Dia malah kayak apa ya, kayak senang gitu Ustadz. siap. Masya Allah. Gimana itu Ustadz? Maksudnya sayanya jadi ingat itu suamimu surgamu dan nerakamu gitu. Jadi saya takut gitu Ustadz, takut apa saya yang kebawa ke dia gitu. Itu aja sih Ustadz. Siap. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum Barakallahu warahmatullahi fiik. wabarakatuh. Naam. Ahibati fillah. Berkaitan dengan bagaimana memuaskan istri atau suami dalam kondisi istri sedang datang bulan. Kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika orang-orang bertanya, yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang bertanya tentang haid itu gimana? Qul huwa adhan. Allah mengatakan, katakan haid itu adalah sesuatu penyakit atau sesuatu yang mengganggu. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka tinggalkan perempuan-perempuan ketika dia sedang datang bulan. Jadi nggak boleh menghubungi istri ketika dia sedang datang bulan. Maksudnya di tempat bikin anak itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang punya hajat kepada istrinya, kepada Aisyah sedang datang bulan, maka Nabi menyuruh Aisyah untuk pakai sarungnya. Maka boleh menikmatin yang selain di tempat bikin anak. Silahkan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau ternyata sudah kebablasan, kadangkala ada laki-laki atau perempuan yang nggak tahan. Sehingga dalam kondisi datang bulan, dia mendatangi istrinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan mendekati mereka sampai mereka mandi. Sampai mereka suci dan mandi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi kalau mereka sudah suci dan sudah mandi, silahkan didatangi dari semua arah yang Allah perbolehkan. Terus bagaimana dengan kondisi perempuan yang mendatangi istrinya ketika sedang haid? Maka dia bayar kafar. Dosa yang dia lakukan. Kafaratnya itu bisa setengah dinar atau seperempat dinar. Setengah dinar itu berarti setengah dari 4,25 gram emas. Atau seperempat dia sedekahkan. Ini yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan kafaratnya. Baik, kalau yang kedua tadi, bagaimana dengan suami? Jadi memang ada suami yang tipikalnya dia nggak suka sama perempuan yang diem, yang lembut. Dia mau dapat istri yang nganggap suaminya kawan gitu loh, mungkin seperti itu, yang ceplas-ceplos. Dia lebih suka dengan seperti itu. Jadi nggak ada masalah selama tidak melewati batas. Jadi kadangkala istri juga harus berhati-hati. Jangan sampai karena suami memberikan kesempatan kepada dia untuk ceplas-ceplos, akhirnya dia melewati batas. Bisa jadi tadi disebutkan suami bosan. Dia ingin kondisi rumah yang agak berbeda. Mungkin setelah berapa lama, nanti kembali lagi dengan kondisi yang dulu. Itu mungkin akan membuat suasana rumah lebih dinamis ya. Jadi melihat bagaimana kondisi suami. Kalau dikatakan tadi, innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu, maka dari sini dia harus melihat mana yang diinginkan suami, yang diperbolehkan dalam agama, dan mana yang diinginkan suami yang bertentangan dengan agama. Selama yang diminta suami itu boleh-boleh aja dalam agama, silahkan dilakukan. Tapi kalau yang diminta suami sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka ingat, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau di situ mengandung unsur kemaksiatan kepada pencipta.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, seperti itu ya Ibu Silvi. Terima kasih Ustadz sudah menjawab. Kali ini karena ini adalah direct message, jadi saya tidak bacakan dari siapa. Pertanyaannya adalah, apakah benar Ustadz kalau menikah itu idealnya suami lebih berilmu daripada istri agar bisa mengajari ilmu agama? Dan apakah diperbolehkan Ustadz menikah dengan ikhwan Ahlussunnah yang agamanya di bawah akhwat tapi sangat semangat menuntut ilmu? Apakah ada keutamaan Ustadz bagi keduanya? Jazakallah khair. Ya, ahibati fillah, kalau bicara yang ideal itu tentunya suami sebagai pemimpin, dia punya kriteria kepemimpinan tadi. Yang namanya pemimpin harus punya ilmu. Jadi paling tidak suami itu, ini yang minimal, kalau bicara minimal suami itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Dia tahu mana yang wajib, dia tahu mana yang haram, dia tinggalkan. Yang haram itu. Walaupun mungkin secara detail dia nggak paham. Tapi itu sudah modal utama. Tapi kalau suami ternyata alhamdulillah di samping dia orang yang bertakwa, tapi dia juga orang yang berilmu, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia lulusan pesantren, mamanya, maka itu lebih baik lagi. Tapi nggak semuanya dapat seperti itu. Terus gimana? Kalau ternyata akhwatnya lebih pinter, nggak masalah. Hanya saja lihat tipikal suaminya. Ada suami-suami yang tipikalnya nggak mau dikasih tahu. Tapi ada suami-suami yang memang tadi disebutkan, dia semangat belajar. Sampai ceritanya anaknya Sa'id bin Musayyib, ini seorang tabi'in. Anak perempuannya itu Masya Allah, alimah. Sa'id bin Musayyib melihat salah satu muridnya ini, murid teladannya ini, meninggal istrinya. Ditanya kok kemana, ceritanya singkat cerita dikatakan nggak ada istri dia meninggal dunia. Akhirnya Sa'id menikahkan dia dengan putrinya. Yang putrinya Masya Allah. Ketika sudah menikah, ya namanya menantu, tetap dia mau belajar sama mertuanya, sama gurunya. Sama istrinya dikatakan, udah kok nggak usah berangkat ke sana, aku ajarkan kepadamu ilmu bapakku. Itu berarti istrinya lebih alim daripada suami. Jadi nggak ada masalah. Cuma yang penting tadi, jangan sampai keilmuan itu tidak didukung dengan akhlak yang mulia. Karena bisa jadi istri merasa lebih pantas untuk memimpin. Enggak. Engkau tetap harus memposisikan dirimu sebagai anak buah. Siapa pemimpin? Suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi pertanyaan yang sebelumnya itu kondisinya mirip saya Ustadz. Istri saya tuh ahli ilmu, saya bukan. Masya Allah. Baik, saya akan baca. Tapi aman-aman kan? Kayaknya kena. Ya, aman-aman di rumah. Ya, itu kena banget sih. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Asin nih Ustadz ya. Nah. Ini berkaitan dengan wali nikah. Afwan, Ustadz ingin bertanya apakah benar syarat menjadi wali nikah adalah orang yang menjadi wali nikah itu bukan pelaku dosa besar. Bagaimana apabila seorang ayah dari mempelai ini adalah seorang pegawai bank konvensional? Wah, apakah ayah dari wanita tersebut berhak menjadi wali nikah putrinya? Waduh, ini pasti galau ya Ustadz. Nah, Ustadz. Iya jemaah, barakallahu fikum. Kalau bicara wali nikah, wallahu alam, kalau disebutkan tadi harus orang yang tidak melakukan dosa besar. Kalau saksi, betul. Saksi itu harus orang yang adil. Saksi itu adalah orang yang bukan pelaku dosa besar. Orang baik-baik. Adapun wali nikah, selama dia nggak kafir, dia itu tetap bisa jadi wali. Memang yang nggak bisa jadi wali nikah adalah ketika orang tua kafir, maka digantikan dengan yang selanjutnya. Jadi insya Allah kalau dikatakan tadi mungkin orang tua ya masih bergelut di dunia riba, tapi dia seorang muslim. Dan kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar selama dia tidak menghalalkan dosa-dosa tersebut, maka insya Allah yang anak ketahui tetap bisa menjadi wali untuk anaknya. Selama dia bukan orang kafir. Adapun saksi, memang saksi harus orang-orang yang adil ya. Orang-orang yang
Yang tidak pelaku dosa besar adalah orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, tadi pertanyaan sudah dijawab. Sekarang kita kembali lagi ke open mic. Jadi dari urutannya Ibu Kuina, silakan Bu Kuina, apakah ada yang ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ana bi khair Ustaz. Ana, tetapi suami menolak dari mahar yang Ana berikan karena suami Ana tidak ingin bercerai dan Ana sudah menggugat suami Ana untuk bercerai karena banyak faktor pertimbangan yang sudah Ana pikirkan untuk berpisah dengan suami Ana, Ustaz. Nah. Di sini pertanyaan Ana, apakah Ana masih wajib untuk melayani suami Ana atau tidak? Karena Ana sudah mengembalikan mahar Ana kepada suami, tapi suami menolak. Siap. Berarti anti masih istri. Masih istri Ana. Masih istri. Dan berarti selama proses perceraian, Ana masih wajib untuk melayani suami Ana. Nah, Ustaz? Karena dia masih suami anti. Anti sekarang sedang mengajukan via pengadilan, betul? Iya. Iya, betul. Jadi selama gugatan cerai itu belum diterima sama suami, maka posisi anti sebagai istri. Apalagi dikatakan tadi kan suami anti nggak mau bercerai sebenarnya. Iya. Apa nggak diadakan mediasi sebelum datang ke pengadilan? Sudah Ustadz, Ana sudah bicara dengan tante Ana, karena Ana juga kan yatim piatu, nggak punya orang tua. Ana sudah coba bicara kepada tante Ana, tapi suami Ana masih tidak berubah gitu Ustadz. Siap. Ya berarti pilihannya memang jalur pengadilan kalau memang sudah anti pertimbangkan baik-baik. Namun dalam proses selama belum ada keputusan, maka dia adalah suami anti. Baik Ustadz. Barakallahu fiik. Terima Semoga kasih. Allah mudahkan urusan nanti. Ya, kita doakan supaya Ibu Kuina itu baik-baik saja, perjalanan prosesnya membawa hikmah yang besar ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ummu Soleha. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh menerima lamaran laki-laki yang agama dan akhlaknya terlihat baik juga dari kalangan yang paham agama, namun ia masih main musik? Nah, nih. Apakah boleh Anda berharap agar ia bisa berubah dan mendapat taufik dari Allah SWT? Nah, bagaimana nih Ustaz? Artis nih. Barakallahu fiik. Ya, hibati fillah, masalah musik ini memang di negeri kita dianggap masalah yang biasa. Bahkan memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa musik itu nggak apa-apa selama tidak melalaikan, selama tidak membuat orang itu lengah dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Namun kalau kita menilik 4 madhab yang ada, 4 madhab yang besar ya, kalau kita lihat secara umum, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, mereka berpendapat bahwasanya musik adalah sesuatu yang terlarang, bahkan alat-alat musik itu dihancurkan sebagaimana di fatwa para ulama dari madhab-madhab tersebut. Walaupun ada mungkin tadi disebutkan ada madhab Zahiri yang diusung oleh Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau berpendapat bahwasanya semua hadis yang berkaitan dengan musik itu adalah dhaif, sehingga nggak bisa dijadikan hujjah untuk mengharamkan musik tersebut. Namun kalau kita lihat mungkin pendapat jumhur ulama bagi orang awam ya, kalau orang awam tanya ini pendapat lu, imam yang 4 lu, maka lebih tenang bagi mereka untuk mengikuti hal itu. Tapi gimana kalau tadi dikatakan sang suami ini atau calon suami ini masih bermusik, apalagi dia bermain, bukan mendengarkan ya, tapi dia bermain. Yang biasanya orang-orang bermain musik, ya kita tahulah dia berkawan dengan siapa. Karena nasihat ana, sebelum menerima lamaran dia, maka perlu ada komunikasi terlebih dahulu. Karena yang ditakutkan ya rumah tangganya tidak berjalan sesuai yang
diharapkan nantinya. Semua orang berharap pasangannya berubah. Tapi kalau memang di awal kita bisa mendapatkan pasangan yang sudah baik, maka itu lebih utama daripada kita ya apa istilahnya bisa berubah bisa enggak gitu loh. Apa istilah dagang itu kalau kadang kala untung rugi. Anda lupa dengan istilah itu, tapi yang jelas persentasi dia berubah atau tidak kan nggak ketahuan. Maka lebih baik memilih seorang pasangan yang sudah benar-benar taat kepada Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berakhlak mulia. Itu lebih baik, lebih utama daripada kita memilih pasangan yang tadi masih bermain musik, yang kita nggak tahu apakah dia akan berubah nantinya atau tidak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, karena waktunya sudah cemburu, udah 10.25, tinggal 5 menit lagi. Saya akan bacakan pertanyaan yang paling singkat yang sesuai dengan tema. Ini dari Ibu Oppo, maksudnya ini ya, beliau menulis dengan HP-nya ya, Oppo mereknya. Bukan Ibu Oppo ya. Oppo A54. Nah, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya nih, bagaimana caranya kita agar bisa menerima dan ikhlas karena Ana selalu ngebayangin kesalahan suami Ana terus. Ana bingung harus bagaimana biar Ana bisa sabar dan ikhlas. Gimana caranya Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Kesalahannya apa nggak disebutin di sana? Tidak disebutin Ustaz. Pertanyaan paling pendek dalam chat room ini Ustaz. Masya Allah. Iya jemaah. Yang pertama bicara kesalahan suami ya. Kenapa Anda tanya kesalahannya apa? Karena terkadang ada wanita yang beranggapan suaminya nikah lagi itu kesalahan. Sehingga dia tidak memaafkan suaminya. Yang ada dalam benak dia, aku atau dia. Dia bahkan ketika suaminya menceraikan tuh istri yang kedua, dia terus akan ingat dengan kesalahan itu. Padahal nggak salah gitu. Yang dilakukan suami bukan kesalahan kalau dikatakan suami nikah lagi. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, Allah yang membolehkan. Fankihu ma ta'balakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Silahkan kata Allah Azza wa Jalla. Dan kita tadi membaca bahwasanya rumah Nabi SAW ada 9. Adapun buat umatnya boleh 4. Tapi kalau ternyata kesalahan suami itu memang salah. Dia berzina. Dia selingkuh. Dia punya wanita simpanan. Dia nggak nikah sama perempuan itu. Dia kumpul kebo. Maka di sini benar yang dilakukan suami adalah kesalahan. Apa yang harus dilakukan istri ketika dia mengingat kesalahan terus kesalahan suaminya yang berzina ini? Yang pertama, engkau lihat apakah suamimu berubah dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata dia bertobat dan berubah, ketahuilah ada orang-orang yang bertobat kepada Allah menjadi lebih baik daripada sebelum dia bertobat. Artinya sebelum dia berbuat dosa, sekarang kondisinya bisa jadi lebih baik daripada sebelum dia berbuat dosa. Bagaimana cerita wanita Al-Ghamidiyah di masa Nabi SAW yang berzina, hamil dari zina, sampai terakhir dia dirajam. Ketika Nabi mensolatin perempuan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Atusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Engkau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina. Bayangin, Umar masih mengingat kesalahan perempuan ini, dia berzina. Gimana engkau mensolatin dia? Umar lupa dengan taubat yang dilakukan perempuan ini. Maka Nabi mengingatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha, "Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuhum." Umar, ini perempuan sudah tobat. Kalau tobatnya dia dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, itu 70 orang semuanya diampuni dosa. Bayangkan. Tobatnya cukup untuk mengampuni dosa 70 orang. Padahal sebelum dia melakukan zina, dia nggak kayak gitu.
Maka bagi para istri, kalau memang suaminya bertobat, hendaklah berbaik sangka sama suami. Karena tadi wasiat Nabi SAW, lihat kepada kelebihannya, jangan lihat kepada kekurangannya. Namun perempuan ini punya sifat mengingat kesalahan. Sampai kata Nabi SAW, kalau suamimu berbuat baik kepadamu 1 tahun, lalu engkau melihat kesalahan, tuh perempuan akan mengatakan, aku gak pernah melihat kebaikanmu sedikit. Padahal gara-gara 1 kesalahan. Maka nasihat anak, lihatlah kepada kelebihan suaminya. Kemudian apalagi kalau dia sudah bertobat. Soalnya kalau tidak, engkau tidak akan bisa melanjutkan perjalanan hidup ini dengan baik. Engkau akan selalu mengingat, mungkin juga akan membuatmu tidak melayani suami dengan baik. Padahal kita tahu, orang yang bertobat itu Allah akan membersihkan dia. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, at-ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang gak punya dosa. Kalau memang suamimu bertobat. Tapi kalau gak bertobat suamimu, maka kenapa mempertahankan rumah tangga yang seperti itu? Yang mungkin akan anak-anak kesian ini itu. Kalau engkau kesian sama anak-anakmu, maka berpisah dengan suami pelaku dosa yang tidak bertobat menjadi solusi demi baiknya anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.